Secara umum, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kegiatan yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk secara efektif mencapai tujuan tertentu dari organisasi. Ada banyak sumber yang membahas definisi manajemen. Di bawah ini adalah definisi manajemen menurut berbagai sumber dan para ahli. Menurut KBBI, manajemen dalam KBBI memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan dan untuk menjalankan bisnis dan organisasi. Menurut Kamus Oxford, ada 3 definisi manajemen dalam Kamus Oxford. Artinya, bertanggung jawab atau mengambil keputusan dalam suatu perusahaan atau organisasi, yaitu memimpin atau mengambil keputusan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian, pengarahan dan pengambilan keputusan di perusahaan atau organisasi serupa. Ini berarti mengarahkan dan membuat keputusan dalam perusahaan atau organisasi serupa. Dan yang terakhir adalah proses penanganan dan pengendalian orang dan benda. George R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai perencanaan, pengorganisasian, dan mobilisasi sumber daya manusia dan lainnya untuk melaksanakan tindakan yang bertujuan untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan proses kontrol yang unik. Pakar Jepang Eiji Ogawa mendefinisikan manajemen sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, dengan masing-masing tujuan yang canggih atau fleksibel, tergantung pada kondisi. Dr. Bapak William menjelaskan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan ini dilakukan untuk beberapa tujuan. Secara khusus, tujuan manajemen adalah untuk melakukan penilaian untuk memungkinkan evaluasi yang efisien dan efektif dari strategi dan kinerja yang dipilih untuk memeriksa berbagai masalah dan penyimpangan. Review kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin muncul. Banyak inovasi yang dihasilkan oleh penemuan inovasi dan pengelolaan kegiatan yang dilakukan dapat terorganisir dan terstruktur. Memperbarui strategi yang telah dikembangkan untuk lebih menyesuaikannya dengan perkembangan wilayah. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi sangat banyak, terutama dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi sangat banyak, terutama dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi manajemen bisnis dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Dalam manajemen Anda belajar sesuatu tentang perencanaan. Materi tersebut mendorong kita untuk lebih memikirkan masa depan. Ini tidak membuat Anda berpikir sejenak, tetapi membuat Anda berpikir tentang implikasi dan risiko bisnis jika Anda ingin memulai bisnis. Ini mengingatkan Anda akan ancaman yang mungkin datang dari sumber eksternal, sehingga Anda dapat merencanakan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan. Membantu mengembangkan strategi yang lebih baik dengan cara yang lebih logis, rasional, dan sistematis. Ini mengajarkan kita bahwa semua aktivitas, bukan hanya keputusan dan dokumen, adalah proses. Dan pahami bahwa tujuan dari proses adalah berkomitmen pada apa yang semula direncanakan dan mencapai tujuan. Mendorong munculnya sikap positif untuk mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Semua proses yang dilakukan dan dilalui berpotensi memberikan pemberdayaan pribadi. Pemberdayaan adalah tindakan yang dilakukan untuk memperkuat diri dalam hal efektivitas, menghargai diri sendiri atas semua yang telah kita lakukan, termasuk keputusan, inisiatif, dan praktik imajinatif.